Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu pada perkuliahan keempat. Nah, di minggu ini, kita akan menyambung materi pada minggu sebelumnya. Nah, kalau hari ini kita akan lanjut membahas statistika deskriptif, especially tentang pemusatan data. Nah, bagaimana data itu dipusatkan? Maka kita bisa lihat pada slide berikut ini ya. Nah, yang pertama mungkin teman-teman sudah sering belajar ini di saat bangku SMA dulu ya, belajar statistik dasar yang mengenai mean atau rata-rata, atau kadang-kadang ada juga buku yang menuliskan dengan istilah rata. Jadi sama saja, ada yang membuat rata atau rata-rata itu artinya adalah mean ya. Artinya nilai yang mewakili himpunan dalam suatu kelompok. Nah, nilai rata-rata itu terletak di tengah-tengah biasanya dalam suatu kelompok data yang disusun menurut besar atau kecilnya nilai. Jadi, kalau ada data yang sangat heterogen, maka disusun dulu dia urutannya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Silakan ditentukan aja mau range apa kecenderungannya bagaimana, apakah besar ke kecil atau kecil ke besar gitu ya. Nah, dengan kata lain, nilai rata-rata itu cenderung memusat. Nah, maka sering disebut dengan ukuran kecenderungan pusat. Dia seperti nilai tengah gitu ya. Misal, nilai rata-rata siswa mata pelajaran matematika di SDN Guntur 1 Demak adalah 89. Maka artinya nilai individu dalam kelompok itu tidak jauh dari 89. Jadi rata-rata itu ya kalau misalnya nilainya adalah 89 maka rata-ratanya nggak jauh dari situ gitu. Misalnya 89, sekian atau 88, nggak mungkin 60 karena kalau 60 tuh terlalu jauh dari 89 gitu ya. Jadi dia itulah arti min sebenarnya. Jadi nilai itu nggak jauh dari situ. Misalnya ada nilai orang 80, 81, 82, 83, 84. Maka rata-ratanya ya berarti di sekitaran 80 ke 84, nggak mungkin lebih dari ini. Jadi nggak mungkin kurang dari 80, nggak mungkin lebih dari 84. Paham ya? Misal ada 92, 93, 94. Berarti range-nya itu adalah selalu 92 ke 94. Nggak mungkin di atas ini, nggak mungkin di bawah ini. Kecuali ada 91, maka akan mungkin di bawah 92. Gitu, ya kan? Nah, untuk mencari nilai min itu tergantung datanya. Ada data yang tunggal, ada data yang kelompok. Saya udah jelasin ya data tunggal sama kelompok itu bedanya apa pada minggu sebelumnya. Kalau tunggal yang nggak ada range. Jadi misalnya kayak nilainya tunggal aja. Tapi kalau data kelompok, dia ada range-nya. Misalnya range usia 25 ke 29 misalnya. Ini range usia. Tapi kalau data tunggal ya udah 25, 26, 27 masing-masing gitu. Frekuensinya berapa F-nya. Ya, itu data tunggal. Kalau data kelompok dia ada range. Nanti baru frekuensinya berapa. Misalnya 25 ke 29 5. Tapi kalau ini 25-nya berapa orang, 26-nya berapa orang, 27-nya berapa orang gitu ya. Itu beda kelompok sama beda tunggal sama kelompok. Ini untuk mengingat kembali ya. Nah, untuk data tunggal itu carinya gampang sekali, langsung aja. Sigma dari data-data itu, sigma itu artinya apa? Jumlah kan. Berarti dijumlahkan ya pakai penambahan, penjumlahan. Dari semua data dibagi frekuensi atau jumlah datanya. Nah, itu. Langsung aja kita lihat ya contohnya. Misalnya ada nilai matematika kelas 6 adalah 80, 75 sampai 80 gitu. Maka rata-ratanya adalah, nah untuk mencari rata-rata, kalian nggak perlu urutkan, langsung aja masukin nilainya. Jumlahkan semuanya, dibagi totalnya. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka dibagi 15. Maka hasil dari penjumlahan yang atas ini, semua dibagi frekuensi ya, atau jumlah data. So we got 79.4 ya, good. Kemudian data kelompok. Nah, data kelompok ini cara mencarinya hampir mirip sebenarnya. Cuma bedanya di sini dua-duanya sigma. Yang atasnya sigma perkalian data dengan frekuensi ya. Yang bawah sigma frekuensi. Ini agak sedikit berbeda nih. Cara carinya gimana kita coba lihat ya. Nah ini misalnya. Data kelompok kan bentuknya seperti ini ya.
range ini nilai 50 ke 59 ada 4 orang gitu cara bacanya ya. 60 ke 69 ada 7 orang. Nah, yang bawah jumlah adalah penjumlahan semua frekuensi. Jumlahkan semua itu hasilnya 35 ya. Nah, untuk melihat nilai ini kan titik tengah ya, dia harus mencari XI. Jadi XI-nya adalah titik tengah. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi XI-nya adalah datanya ya, datanya gitu. Kalau di sini XI-nya titik tengahnya. Titik tengah tuh gimana cara lihatnya? Nah, titik tengah itu ya berarti pertengahan 50 ke 59 itu di mana gitu. Buat aja misalnya 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan 10 ya. Saya udah pernah jelasin pada minggu sebelumnya. Kalau ada data yang apa namanya? Genap gitu ya. Kalau datanya genap berarti tengah-tengahnya kan berarti ya di sini gitu ya. Nggak pas gitu. Dibagi dua kan nggak tahu bagi di mana. Pasti di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5 gini ya. Set ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksudnya titik tengah. Berarti kan di antara 54 sama 55. Nah, berarti titik tengahnya adalah 54 ditambah 55 dibagi 2. Ya berarti tengah-tengahnya 54,5 gitu kan. Terus 60 ke 69 pasti sama lagi karena kan range-nya selalu 10. Berarti di 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Nah, frekuensinya segini kan. Oke. Kemudian penjumlah perkalian frekuensi sama titik tengahnya dikaliin aja. Ini dikali 4 hasilnya ini. Ini dikali 7 hasilnya 451,5. Nah, totalnya dijumlahin juga di bawah. Ini jadi sigmanya ya. Ini sigmanya. Maka pas kita masukin ke rumus, jadi kan sigma FIXI itu nilai yang ini, ya kan? Nah, dimasukkan ke sini, dibagi sigma FI. Sigma FI itu apa frekuensinya? Frekuensinya kan 35 tadi, ya kan? Nah, dimasukin, maka dapatlah 75,07. Nah, itu beda mencari min atau rata-rata untuk data tunggal sama data ke kelompok. Mungkin sampai sini bisa diulang dulu ya caranya supaya ingat gitu. Nggak langsung lanjut, tapi kalau udah paham ya lanjut aja ya. Oke. Lalu yang kedua ada median. Sering dengar median ya. Median itu gini maknanya. Jadi apabila ada sekelompok data sebanyak n ya, sebanyak n itu boleh berapa aja, diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar gitu ya. Maka nilai yang ada di tengah disebut median, nilai tengah. Jadi median itu nama lainnya adalah nilai tengah. Beda ya sama yang tadi titik tengah. Jadi titik tengah sama nilai tengah itu beda ya. Karena apa namanya? Dia harus diurutkan dulu. Bentar. Sorry. Sama ya, titik tengah sama median itu sama, maaf. Nilai tengah sama titik tengah itu sama sebenarnya. Nah, jadi artinya apa gitu ya? Misal ada median dari nilai mata pelajaran matematika SDN Guntur 1 adalah 70, misalnya mediannya. Nah, artinya 50% siswa bernilai paling rendah 70. Dan 50% lagi bernilai paling tinggi juga 70. Nah, jadi itu makna median. Karena dia nilai tengah, maka kita bisa bilang 50% dari data itu nilai paling rendah 70. Dan atau 50% nilainya paling tinggi. Jadi itu cara membaca median ya. Kalau tadi kan kalau min, misal minnya 70 berarti nilai siswanya nggak jauh-jauh dari 70 gitu kan. Tapi kalau ini 50%-nya langsung bisa kita bilang nilainya paling rendah 70. Untuk data tunggal adalah setengah N plus 1 letak median selalu ya. N datanya berapa ditambah 1 dibagi 2. Tapi oke, sekarang kita lihat nih contohnya ada tabel yang sama. Ini nilai, kemudian ada frekuensi ya. Ini data apa ini? Data yang tunggal karena di sini datanya hanya ada satu seperti ini ya, datanya tunggal ya, data tunggal ini. Oke? Nah, maka langsung aja untuk nyari nilai mediannya adalah N. N-nya itu apa? Jumlah data ya.
Hitung aja frekuensinya, kan jumlah data juga ini. Ya. Oke. Jadi kan tadi setengah N plus 1, ya udah berarti jumlahin semua frekuensinya dibagi sama 2 gitu kan. Tambah N1 bagi 2. Maka inilah mediannya ya. Oke, maaf. Ini masih menentukan letaknya aja, belum nilainya ya. Letaknya itu adalah 15, letak mediannya adalah data ke 15,5. Maksudnya ini datanya, artinya data yang urutannya ya, data yang urutannya di 15,5. Tapi nilainya bukan 15,5. Toh tadi nilainya kan 5, 6, 7. Mana ada nilai 15,5. Nah, yang mana berarti ke 15,5 itu beradanya? Nah, kita lihat aja di sini. Cara lihatnya gampang kali sebenarnya. Ini kan 4 tambah 7 berapa? 11 kan. 11 tambah 10 berapa? 22. 21. Berarti data ke 15,5 itu di mana dia beradanya? Pasti di 10 ini kan? Ya enggak? Karena kan di atas masih 11. Nah, berarti nilai tengahnya mediannya itu pasti tuh 7 gitu ya. Atau cara hitungnya ada juga nih. Cara hitungnya adalah data ke 15 plus setengah dikali data 16 dikurang data 15. Ini rumus ya. Data di atasnya dikurang data dia. Data tapi nggak pakai koma gitu. Jadi ntar dapat hasilnya gitu. Dah, setuju juga sih. Tapi ini ribet lah, mending lihat kayak tadi aja sebenarnya. Kan udah tahu ya, data ke 15,5 letaknya. Misalnya letaknya ada di 3. Kalau 3 berarti kan di sini frekuensi 4. Berarti kan 5, ya kan? Kalau ada di 10 berarti 10, 4, 7. Berarti lebih dari 4 kan di sini pasti. Nah, itu aja cara lihat ya. Nah, kalau data kelompok gitu juga, tentuin letak dulu, baru kemudian tentuin mediannya. Nah, mediannya rumusnya adalah B plus P dikali setengah N min FK dibagi F. Ini ada FK lagi. FK ini apa ya? Nanti kita lihat FK itu apa. Nah, di sini mediannya, wait, we change the color. Ya, jadi B itu tepi bawah kelas median, P itu kelas panjang. Panjang kelas, maaf. Udah belajar panjang kelas kan di pertemuan sebelumnya. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini menarik nih. F itu frekuensi kelas median. Jadi beda FK sama F ya. We see data kelompok. Nah, ini ya contoh. Misal, letak mediannya adalah N plus 1 bagi 2. Berarti kan N-nya tadi 35. Dari sini lihatnya langsung ya. Dibagi 2 dapat 18. Artinya data ke 18. Di mana data ke 18? 4 tambah 11 kan masih 15 ya. Berarti 18 kan di sini pasti. Makanya ini kelas mediannya. Maka kelas mediannya adalah 70 ke 79 ya. Maka di sini data ke 18 itu ada di 70 ke 79. Karena 15 di sini kan ini udah kurang. Ini masih 15 dijumlahin gitu tadi. Maka 18 ada di sini 18, 16, 20, 21 dan seterusnya. Nah, maka panjang kelasnya berapa? Hitung aja. 60 kurang 50 gimana nih maksudnya? Ini ribet sih cara gitu kayak gini. Mending gini aja. Pada kalian bingung, tadi kan panjang kelas ya, panjang kelas median kan, berarti 70 ke 79. Panjangnya berapa? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya panjangnya ya. Kemudian tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawah itu selalu dikurang 0,5. Karena di sini 70, ini kan bacanya, ini tepi bawah. Nilai kecil itu di tepi bawah. Nilai yang besar namanya tepi atas. Ya. Nah, jadi kalau tepi atas berarti 79 ditambah 0,5. Nah, gitu. Kalau tepi bawah dikurang 0,5 gitu.
Berarti 65,5 ya. Karena dikurang ya, tepi bawah ya. Nah, frekuensi kelas median itu 11. Lihatnya adalah frekuensi yang sebelumnya. FK itu frekuensi sebelum kelas median tadi ya. Ini keterangannya. Sebelum. Berarti kalau sebelum di atasnya. Ini kan frekuensinya ada 22 ya. Oh iya, saya belum ajarkan cara ngitung FK ya, maaf ya. Ini ada kesalahan juga ini. Salah saya tadi, maaf ya. Ini saya ulang sedikit. Jadi untuk ngelihat frekuensi kelas median, itu lihatnya bukan di FK, tapi di F. Karena FK itu frekuensi kumulatif ya. Jadi kenapa tadi datanya bisa kelas mediannya 70 sampai 79? Karena data ke-18 kan. 4 ke 7 kan kalau dijumlahin masih 11. Berarti 18 itu udah di sini. Ya otomatis kan. 11, 12, 13, 14 dan seterusnya gitu. Maka inilah frekuensi kelas mediannya. Kemudian untuk melihat kumulatif caranya gini. Ini 4 tetap karena yang pertama kan 4 ya. Kenapa di sini 11? 4 tambah 7, 11. Kenapa bisa 22? Karena di sini kan 4 tambah 7, 11. Tambah 11 lagi, 22. Kenapa 31? Karena 22 tambah 9, 31. Kemudian ada 31 tadi kan, 31 tambah 4, 35. Nah, itu ya. Maka penjumlahan tuh ke bawah, jumlah ini ya gitu. Itu cara melihat frekuensi kumulatif. Oke, jadi 4 tambah 7, 11. 11 tambah 11, 22. Kemudian 22 tambah 9, 31. 31 tambah 4, 35. Oke? Seperti itu caranya. Kemudian karena ditanyanya FK, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya tadi kan di kelas 70 ke 79. Berarti sebelumnya ya di atasnya. Makanya 11 ini menjadi FK. Ya. Kalau frekuensi kelas 11 juga, karena kan tadi sama kebetulan ya. Frekuensi kelasnya 11, tapi yang ini datanya, yang di kolom kedua. Kalau FK kolom ketiga ya, harus bisa dibedakan. Maka dihitung mediannya. Tinggal masukin ke rumus ya, nilai semua itu ntar dapat nilainya segini. Oke. Ini matematika ya, silahkan dipelajari cara ngitungnya gimana. Nggak boleh. Yang penting harus teliti aja. Nah, modus itu adalah ya modus gitu. Modus apa artinya? Nilai yang paling sering muncul ya. Jadi artinya apa? Frekuensi tertinggi. Jadi kalau data kelompok yang frekuensinya paling tinggi, maka itulah modus. Ya. Kalau modusnya satu, maka namanya unimodus. Kalau modusnya dua, namanya bimodus. Bimodal. Unimodal, bimodal. Kalau ada lebih dari dua, namanya multimodal ya. Jadi modus itu bisa lebih dari satu sebenarnya ya. Misal, modus dari nilai mata pelajaran matematika SDN Guntur 79. Artinya, sebagian besar siswa di kelas itu nilainya 79. Karena modus itu kan frekuensi tertinggi, jumlah paling banyak, atau data yang paling sering muncul. Nah, berarti nilai siswanya sebagian besar 79. Kalau modusnya 85, ya berarti nilai siswanya paling banyak itu 85. Kalau modusnya 40, berarti nilai siswanya paling banyak 40. Misal nilai mahasiswa kelas ini paling banyak A, berarti semuanya nilainya sampai keseluruhan A, modusnya A gitu ya. Data tunggal gampang sih lihatnya. Lihat aja data yang paling sering muncul gitu. Kayak gini kan. Paling mudah diurutkan sebenarnya, urutkan dulu gitu. Tapi kalau nggak mau diurutkan juga whatever ya, silahkan. 80 munculnya berapa kali ini? 3 kali kan. Makanya dia modusnya adalah si 80. Data kelompok ada rumusnya nih. Tepi bawah, tepi panjang kelas, banyak yang urusannya.
Nah, D1 ini apa? D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, selisih berarti dikurangin ya. Kalau D2, frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, berarti di bawahnya lagi. Sebelumnya dan sesudahnya. Kita lihat ya. Contohnya ini. Berarti kan frekuensi paling gede kan 11. Berarti otomatis ini menjadi kelas modus ya, kelas modus. Berarti yang ini untuk menghitung D1 adalah frekuensi kelas modus dikurang sebelumnya, berarti 11 kurang 7 sama dengan 4. Tapi kalau D2 dengan sesudahnya berarti 11 kurang 9 adalah 2 gitu ya. Oke. Ini untuk lihat panjang kelas, hitung aja tadi dengan cara yang sama, gampangnya buat aja 70, 71, 72, 73, dan seterusnya sampai 79, hitung berapa datanya, itulah panjang kelasnya. So we got tens, kemudian tepi bawah berarti 70 dikurangnya 0,5. Nih yang tadi saya hitung ya, D1 dan D2-nya. Masukin ke sini. Dapat nilainya 72,2 ya. Ini nggak perlu saya ajarin, nanti ikutin aja perhitungannya kayak mana. Bisa di-post dulu videonya ya. Nah, udah selesai. Cuma 3 aja kita belajar. Berarti min, rata-rata, kemudian median, sama modus. Nanti tugasnya akan saya kirim ke classroom ya. Akan saya buat details dan deskriptif yang benar. Nanti bisa dikerjakan. Dikumpulkan minggu depan insya Allah. Ya. Sekian dulu untuk hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di classroom ya. Atau mau diskusi sama teman juga boleh sekali ya. Saya mohon maaf sekali lagi karena masih memberikan perkuliahan online di minggu ini. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.